Aset adalah semua barang berwujud fisik maupun non-fisik yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat menghasilkan keuntungan di masa depan. Contoh aset berwujud fisik ialah properti, emas, peralatan usaha, dan sebagainya. Sementara itu, bentuk aset non-fisik misalnya hak cipta dan hak paten. Aset bisa dimiliki baik oleh pribadi, perusahaan, maupun negara. Membangun aset berarti kamu tidak hanya berfokus pada nilai barang hari ini. Akan tetapi, barang tersebut juga harus masih mendatangkan keuntungan hingga jauh di masa depan. Buat anak muda, kepemilikan aset kadang belum menjadi prioritas. Alasannya bisa karena pendapatan yang masih terbatas atau menjadikan kesenangan hari ini sebagai prioritas dan enggan memikirkan masa depan. Namun, 8 momen berikut akan menyadarkan kamu tentang pentingnya aset dalam kehidupan. Kalau bisa, malah memilikinya sejak dini. Let's talk about it! Yang pertama, lelah bekerja setiap hari, tapi uangnya habis terus. Ada masanya kamu senang-senang saja menggunakan gaji bulanan kamu untuk berbagai hal. Kalaupun uang habis, toh nanti diri kamu masih mendapatkannya lagi. Kamu merasa masih muda dan selama tetap bekerja berarti akan selalu ada uang. Namun, lama-kelamaan, siklus mencari serta menghabiskan uang terasa melelahkan. Ibaratnya, keringat kamu selama bekerja sekian tahun tidak berbekas. Dirimu mulai ingin uang mengendap dalam berbagai bentuk yang masih dapat dilihat, dimiliki, bahkan dinikmati di tahun-tahun mendatang. Beli aset adalah cara yang paling tepat supaya uang kamu tidak hilang begitu saja. Yang kedua, belajar dari orang yang sampai pensiun tak punya apa-apa. Tadinya kamu gak peduli soal aset, namun adanya beberapa orang di sekitar kamu yang menua tanpa punya cukup harta buat hidup sejahtera membuatmu berpikir. Bukan tidak mungkin dirimu juga bakal begitu apabila terus saja bersantai dan tak berusaha memiliki aset. Mereka dulu juga bekerja keras, bahkan mungkin pendapatannya lumayan besar. Tapi alokasi gaji yang tidak tepat serta kurangnya antisipasi akan masa depan membuat masa tuanya memprihatinkan. Anak bukan tempat sandaran yang bisa diandalkan. Rasa takut mengikuti jejak mereka bikin kamu lebih serius dalam mengelola keuangan. Yang ketiga, ada juga orang yang sejahtera di masa tua berkat kepemilikan aset. Jika fenomena lansia pada poin yang kedua tadi membuat kamu cemas, ada pula lansia yang hidupnya baik-baik saja selepas berhenti bekerja. Mereka masih bisa membiayai anak yang berkuliah dalam keadaan yang sudah pensiun. Mereka tidak menjadi beban finansial bagi anak yang telah bekerja karena memiliki cukup aset sebagai jaminan hari tua. Sebagian aset mungkin dicairkan untuk biaya hidup selepas mereka tak lagi bekerja. Sebagian aset lagi tetap menghasilkan uang sekalipun mereka nyaris nggak melakukan apa-apa. Contohnya, berbagai investasi seperti kos-kosan dan tanah pertanian atau royalti atas hak cipta. Saat kamu melihat mereka, muncul keinginan yang kuat untuk meniru ketekunannya. Membangun aset sejak muda demi masa tua nggak terlunta-lunta. Yang keempat, pernah berada di situasi krisis. Kamu punya sejumlah uang tunai atau tabungan. Ini memang lebih baik daripada seandainya dirimu nggak memiliki apa-apa. Akan tetapi, situasi krisis yang agak panjang mungkin membuat dana itu tidak bisa menopang kehidupanmu. Dana daruratmu habis, sedangkan situasi krisis belum teratasi. Contohnya, kamu kehilangan pekerjaan dan pekerjaan baru tak kunjung didapat. Kalau ada aset lain di samping uang di rekening, dirimu lebih mungkin terselamatkan. Misalnya, emas yang dibeli sejak bertahun-tahun lalu, harganya sekarang sudah berlipat-lipat. Atau aset berupa kos-kosan, meski hanya terdiri dari sedikit kamar, tapi tetap bisa memberi kamu pendapatan. Yang kelima, sudah bosan bersenang-senang. Sesenang-senangnya kamu menikmati hidup dengan segala bentuk pesta, jalan-jalan, dan belanja. Lama-lama ya bisa bosan juga. Contohnya dirimu piknik keluar kota hampir setiap bulan. Rasa paling bahagia barangkali hanya bertahan beberapa tahun. Meski tempat yang dituju selalu berbeda, akhirnya suasana yang dirasakan ya mirip-mirip. Dirimu telah pernah menginap di berbagai hotel, walaupun hotelnya bagus-bagus, lama-kelamaan tak lagi terasa istimewa bagimu. Sensasinya berbeda dengan ketika kamu bermalam di hotel pertama kali. Dirimu tidak lagi merasa terlalu tersanjung dengan pelayanan yang ramah dan merasa sudah tahu semua rasa masakan di restorannya. Kamu pun pelan-pelan mengalihkan dana bersenang-senang ke aset yang manfaatnya lebih jangka panjang. Yang keenam, ingin meninggalkan warisan untuk anak. Kamu mungkin tidak mendapat banyak warisan dari orang tua atau mertua. Namun, justru
Dari sini kamu bisa belajar tentang pentingnya meninggalkan harta benda buat anak. Dengan adanya warisan, kehidupan anak diharapkan bakal lebih mudah. Ia tidak perlu merintis semua hal dari nol. Ada modal yang telah diberikan orang tua, meski modal utama ialah pendidikan, termasuk budi pekerti. Kamu nggak tega membayangkan di masa depan anak bekerja terlalu keras dan tetap saja sulit hidup lebih baik lantaran dirimu tak bisa memberinya warisan. Jika ada peninggalan berupa aset, kehidupan anak diharapkan lebih sejahtera. Yang ketujuh, ingin punya usaha. Usaha perlu aset, seperti kendaraan operasional, tempat, serta peralatan dan sebagainya. Sekecil apapun skala usaha yang akan dibangun, aset tetap harus ada. Ketika keinginan buat membangun usaha telah tumbuh, dirimu mulai memikirkan aset yang paling penting untuk dimiliki. Kamu ingin memiliki usaha ternak kambing, misalnya. Dirimu membutuhkan tanah yang cukup luas buat kandang serta tempat kambing mencari rumput. Kamu juga ke depan perlu mobil bak terbuka untuk mengantarkan kambing-kambing pesanan. Bila aset nggak disiapkan sejak sekarang, usaha pun tidak kunjung dapat berjalan. Yang kedelapan, ada tawaran yang menarik. Kamu mungkin belum memikirkan pentingnya aset jika tidak kebetulan ada tawaran yang menggiurkan. Misalnya, saat kamu menjelajahi dunia maya, terdapat iklan kos-kosan yang dijual. Bahkan bukan hanya bangunannya yang ditawarkan, melainkan kos-kosannya tersebut masih berisi sejumlah penghuni. Artinya, kalau dirimu membelinya, bulan itu juga kamu langsung memperoleh pendapatan pasif. Dirimu nggak perlu mengiklankan kos-kosan dari nol serta mencari penghuni baru. Walaupun buat sekarang tabungan kamu belum mencukupi untuk membelinya, ini seperti pencerahan bagimu. Kamu menjadi lebih rajin menyisihkan pendapatan serta mencari informasi kos-kosan yang dijual tidak dalam kondisi mangkrak. Siapa tahu harganya cocok. Jadi, punya aset sama dengan mengamankan kehidupan kamu secara pribadi. Memang proses membangunnya nggak bisa dalam sekejap. Dirimu juga mesti berkorban dalam beberapa hal seperti menahan keinginan yang kurang penting untuk masa depan. Namun, kelak kamu juga yang bakal menikmati hasil dari setiap aset yang dimiliki. Semoga bermanfaat. Salam sukses, Dasya!